sahabat bisnis yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Mukhtar Wijaya dalam Mata Bisnis. Mata Bisnis adalah dialog ringan seputar ekonomi bisnis yang mantap dan tajir melintir, mengupas aneka tema aktual, perspektif pelaku bisnis, dan yang akan menjadi jawaban tentang isu dan rumors, sehingga kita melek informasi yang terpercaya. Sahabat bisnis yang berbahagia, kali ini kembali lagi kita kehadiran tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Andreas Agung. Beliau sebagai penulis buku The Fundamental of Digital Marketing. Ini buku yang sangat luar biasa, yang sekarang sedang viral. Selamat sore Pak Andreas, apa kabar? Selamat sore Pak Mukhtar, kabar baik. Ya, sudah lama kita tidak bersua nih Pak Andreas ya. Ya. Sehat-sehat Pak Andreas ya. Sehat Oke. Pak. Ya. Dalam kondisi work from home seperti saat ini Pak Andreas, apa yang dilakukan dan apa saja tipsnya sehingga Pak Andreas masih tampak segar bugar begitu Pak Andreas? Apa kira-kira Pak Andreas? Ya, yang saya lakukan ya kalau dari segi kesehatan ya saya selalu menjaga prokes ya. Jadi kalau saya nggak perlu banget ya saya nggak keluar rumah gitu ya. Kalaupun harus keluar rumah ya saya pakai masker, terus sering-sering cuci tangan ya seperti yang dihimbau pemerintah aja lah Pak. Itu saya turutin prokes ya. Ya, jadi warga negara yang taat ya. Gimana Pak? Jadi warga negara yang taat. Oh iya, jadi warga negara yang taat. Baik, ya. Baik Pak Andreas, ini sangat menarik sekali dan terima kasih atas kehadirannya di acara kita, program Mata Bisnis. Jadi Mata Bisnis ini adalah dialog ringan seputar ekonomi bisnis yang membahas aneka tema aktual nih Pak Andreas. Karena saya melihat buku ini sangat fenomenal begitu, dan ini baru sebulan di launching kalau tidak salah udah bestseller ya. Nah ini mengundang penasaran kami untuk membahas ya kan dari isi buku The Fundamental of Digital Marketing ini Pak Andreas. Nah kita sahabat bisnis akan dengarkan bersama pemaparan yang akan dilakukan oleh Pak Andreas terkait dengan isi buku. Nah silakan Pak Andreas untuk menjelaskan tentang isi buku yang Pak Andreas tulis dan menjadi bestseller di Gramedia ini Pak. Oke, terima kasih Pak Mukhtar dan tim atas kesempatannya. Saya akan share ya sekilas ya, sebentar aja, paling mungkin 5-10 menit lah ya. Baik. Saya akan share lewat slide ya. Saya akan share, saya akan mulai ya pemaparan singkat tentang buku The Fundamental of Digital Marketing. Sebelumnya, supaya nggak terlalu kaku ya, supaya cair, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Andreas Agung. Saya adalah seorang digital marketer ya. Anda bisa mengenal saya lebih jauh dengan mengunjungi official website saya andreasagung.com ya. Jadi saya adalah seorang digital marketer ya secara full time ya. Saya sudah menjadi seorang digital marketer sejak tahun 2012. Jadi sudah lebih dari 9 tahun yang lalu. Saya memulai sebagai seorang pebisnis online full time. Ya, Bapak Ibu. Ya. Nah, portofolio lengkap saya bisa Bapak Ibu lihat di andreasagung.com ya. Oke, jadi ini sekilas ya tentang saya. Nah, ini dia. Jadi inilah buku yang saya tulis ya Bapak Ibu. Ini buku yang berjudul The Fundamental of Digital Marketing. Penerbitnya adalah PT Alex Media Komputindo, bagian dari Kompas Gramedia Group ya. Buku ini tersedia di seluruh Indonesia ya Bapak Ibu. Tersedia di Gramedia seluruh Indonesia. Bapak Ibu juga mudah mendapatkannya di gramedia.com ya. Jadi Bapak Ibu tinggal kunjungi aja gramedia.com ya, pakai HP-nya masing-masing ya. Nanti tinggal searching aja buku judul ini ya, The Fundamental of Digital Marketing. Nanti buku fisiknya akan dikirim ke rumah Bapak Ibu begitu ya, karena sekarang juga lagi PPKM. Toko Gramedianya karena mayoritas ada di dalam mall jadi ikut tutup. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir.
Bapak Ibu bisa lewat gadgetnya masing-masing belanja di gramedia.com. Nanti buku fisiknya akan dikirim sampai ke rumah. Seperti itu ya. Jadi ini bukunya. Buku ini termasuk buku bestseller ya Bapak Ibu. Jadi secara resmi buku karya saya ini itu kalau secara resminya ya, secara penerbitan resmi itu terbit tanggal 25 Mei 2021. Jadi baru 1 bulan lebih yang lalu lah ya. Tapi buku ini sudah termasuk buku bestseller di Indonesia ya. Bapak Ibu bisa lihat di Instagram resminya Alex Media ya. Jadi buku The Fundamental of Digital Marketing termasuk salah satu buku bestseller saat ini begitu ya. Untuk kategori ekonomi dan bisnis. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa dapatkan di Gramedia seluruh Indonesia atau belanja online di gramedia.com. Nanti kalau PPKM-nya sudah selesai, Bapak Ibu juga bisa datang ke Gramedia ya. Itu buku saya banyak tersedia ya. Jadi mudah sekali didapatkan begitu ya. Oke. Nah, yang juga menarik bahwa buku saya ini diliput oleh Kompas ya, Bapak Ibu. Jadi diliput oleh Kompas, Kompas tanggal 31 Mei ya 2021 ya. Diliput oleh Kompas, ini linknya ya. Silakan kalau Anda mau baca-baca, Anda juga bisa googling ya, The Fundamental of Digital Marketing Kompas gitu ya. Nanti ada artikelnya seperti ini ya. Oke. Jadi memang buku ini kalau menurut saya ya kedepannya akan bisa menjadi salah satu buku paling penting di Indonesia gitu ya. Karena ya buku ini secara konten juga relevan gitu ya, relevan bahwa sekarang sudah era digital dan bahwa bisnis itu memang harus bergerak ke digital juga gitu ya secara pemasarannya begitu. Oke. Nah, sekarang apa sih isi bukunya ya? Isi dari bukunya itu ada 9 poin. Yang pertama itu adalah saya menjelaskan tentang 3 langkah fundamental digital marketing gitu. Bagi siapapun yang ingin memulai digital marketing atau mengonlinekan bisnisnya. Lalu yang kedua, saya juga menulis tentang berbagai peluang bisnis di internet. Bagi Anda yang mungkin minim modal ya atau memiliki banyak keterbatasan gitu. Lalu yang ketiga, saya juga menuliskan tentang ilmu penting mengenai website ya dan landing page ya. Landing page itu halaman pendaratan lah ya untuk konsumen gitu, itu landing page ya, website ya. Nah, jadi saya tulis bagaimana cara bikin website tanpa keahlian coding ya. Lalu tips-tips memberikan nama domain website ya, lalu esensi penting dalam sebuah landing page ya. Nah, itu saya tulis ya. Lalu yang keempat, nah ini juga sangat penting ya. Jadi saya juga menulis tentang SEO ya, SEO atau SEO ya. Kita gampangnya biasa ngomongnya SEO atau singkatan dari Search Engine Optimization ya. Jadi bagaimana membuat website kita itu bertengger di halaman 1 Google, begitu ya. Dengan menerapkan 3 langkah fundamental SEO seperti yang sudah saya tulis di dalam buku ini gitu. Jadi kalau website kita berhasil kita bawa ke halaman 1 Google, kita akan berpeluang lebih besar untuk mendapatkan banyak pembeli begitu ya. Karena zaman sekarang kan orang searching apa-apa via Google kan. Jadi kalau kita bisa berada di halaman 1 Google itu adalah sebuah keuntungan yang sangat bagus bagi bisnis seperti itu. Nah, lalu yang kelima adalah bagaimana membangun aset digital ya yang dapat mendatangkan leads atau calon pembeli secara otomatis terus-menerus dengan sendirinya. Nah, ini juga saya tulis bagaimana membangun suatu aset digital ya yang bisa mendatangkan leads ya atau calon pembeli secara otomatis begitu. Nah, kemudian poin yang keenam itu saya juga menulis dalam buku tersebut tentang digital ads ya atau periklanan digital. Dalam hal ini adalah Facebook ads dan Instagram ads ya. Jadi bagaimana menjalankan FB ads dan IG ads dari nol ya. Saya jelasin juga tentang struktur iklan, saya jelasin tentang objektif atau tujuan beriklan. Saya jelasin tentang retargeting ya, pixel, custom audience, lookalike audience, tracking tombol website, apa itu ya. Itu saya jelasin dalam buku saya ini ya. Jadi memang digital marketing banget ya.
Lalu yang poin ketujuh, saya juga menjelaskan tentang 5 prinsip mengelola akun media sosial gitu ya. Jadi tipe-tipe konten apa sih yang bagus untuk diposting di akun sosial media Anda gitu ya. Dalam rangka untuk meningkatkan engagement ya, atau keterlibatan atau interaksi dengan pemirsa Anda gitu ya. Oke. Nah, terus yang poin ke-8, nah ini juga sangat penting ya, saya juga menulis tentang strategi list building dan email marketing. Jadi list building itu bagaimana kita mengumpulkan database secara digital gitu ya. Lalu untuk kita melakukan email marketing ya, untuk follow up-nya dengan email marketing seperti itu. Demi kepentingan bisnis jangka panjang, seperti itu ya. Nah, kemudian tidak ketinggalan di poin yang terakhir, poin ke-9 ya, saya juga menjelaskan tentang panduan cyber security practice. Jadi saya menuliskan tentang keamanan digital, betapa pentingnya keamanan digital ya, apalagi zaman sekarang banyak yang WhatsApp-nya kena hack, Facebook-nya kena hack gitu ya, website-nya kena hack. Nah, bagaimana mengantisipasi segala macam kejahatan cyber tersebut gitu ya. Jadi saya tuliskan juga di buku saya ini ya tentang cyber security practice. Anda nggak perlu ahli IT pun Anda bisa mengaplikasikannya begitu ya. Oke. Dan menariknya juga di buku saya ini saya sediakan akses ke lebih dari 100 video tutorial ya gitu ya. Jadi saya sediakan akses ke lebih dari 100 video tutorial. Jadi Anda bisa langsung praktek ya kalau memang Anda berminat untuk ikut praktek juga gitu ya. Jadi siapkan laptop, komputer Anda ya. Kalau memang berminat ya untuk ikutan praktek. Nah, saya sudah sediakan link aksesnya ya di dalam bukunya ya untuk Anda bisa ikutan praktek. Seperti itu. Oke, jadi itu ya Pak Muhtar dan Bapak Ibu semua tentang isi buku saya begitu. Itu dari saya singkat ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan ya. Anda bisa dapatkan di gramedia.com, The Fundamental of Digital Marketing. Oke, saya kembali ke Pak Muhtar. Oke, baik. Terima kasih Pak Andreas atas pemaparan dari isi buku The Fundamental of Digital Marketing tadi. Sangat menarik. Dan ini sangat relevan sekali dengan situasi kondisi pada saat ini. Pada saat pandemi di mana masyarakat lebih banyak bekerja di rumah, kemudian lebih banyak beraktivitas dalam ruangan terbatas, begitu, tidak banyak bertemu dengan orang, sehingga ini sangat relevan sekali untuk meng-guide dari pekerjaan yang dilakukan di rumah tersebut. Saya ingin menggali lebih dalam nih Pak Andreas terkait dengan isi buku tadi. Menarik tadi Pak Andreas dinyatakan bahwa di buku itu meskipun kita bukan ahli IT, itu akan bisa melakukan yang namanya digital marketing. Itu bisa dielaborasi seperti apa yang dimaksud seperti itu Pak? Ya, jadi gini Pak. Memang sebenarnya ya kalau digital marketing itu adalah untuk kepentingan pemasaran atau jualan ya Pak ya secara online, mengandalkan internet ya, mengandalkan teknologi ya. Jadi kita pakai komputer atau smartphone untuk kita melakukan kegiatan promosi seperti itu. Nah, berbeda dengan digital teknologi gitu. Jadi digital teknologi itu ya kita bikin robot misalnya atau bikin coding, program, software. Nah, kalau digital teknologi itu kita wajib ahli IT ya, nggak mungkin kita tanpa keahlian IT kita bisa bikin robot, bisa bikin otomatisasi begini begitu gitu ya, bisa bikin software kayak gitu ya. Nah, itu butuh keahlian IT kalau jalurnya adalah digital teknologi. Tetapi kalau Anda ingin menjadi seorang marketer atau seorang pemasar yang mengandalkan teknologi digital, Anda nggak perlu untuk ahli IT dulu gitu, karena memang arahnya adalah beda konteks nih, bukan bikin robot, bukan bikin software, tetapi Anda lebih ke cara promosinya di internet itu gimana sih begitu. Jadi Anda yang orang awam sekalipun ya, itu yang penting Anda bisa mengoperasikan komputer ya, itu kan nggak perlu Anda harus sarjana komputer dulu ya. Yang penting Anda bisa mengoperasikan komputer, bisa mengoperasikan smartphone, itu pada dasarnya Anda sudah bisa untuk langsung jualan online gitu.
Seperti itu sih Pak. Yang penting bisa mengoperasikan saja, bisa pakainya gitu, bisa ngetik ya, bisa kirim email ya, bisa posting di Facebook, di Instagram gitu aja. Itu modalnya. Jadi nggak perlu Anda harus ahli dulu dalam IT gitu, harus bisa coding gitu, nggak perlu gitu. Karena jalurnya beda nih. Bukan mau jadi ahli teknologi, tapi mau jualan, mau promosi, beda jauh gitu. Beda konteks. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir ya. Jadi kan kebanyakan orang khawatir duluan nih, saya tidak bisa ini, tidak bisa itu, apalagi terkait dengan IT, kayaknya ngeri gitu. Iya, itu memang kendala banyak orang, makanya pada bilang kan saya gaptek kayak gitu kan. Betul. Kalau menurut saya itu lebih ke alasan sih. Alasan aja biar nggak nyemplung ke situ gitu. Oke. Ya alasan aja, jadi ada pembenaran dalam dirinya, saya gaptek gitu. Sebagai pembenaran aja, biar nggak usah nyemplung ke bidang itu. Padahal syaratnya sangat apa ya, sangat minimal gitu. Yang penting Anda bisa pakainya aja gitu. Anda bisa WhatsApp kan, Anda bisa ngirim email, Anda bisa posting konten di Facebook, di Instagram, di YouTube ya. Anda bisa pakai video di smartphone. Jadi nggak perlu Anda yang harus kuliah IT dulu 5 tahun dulu gitu, nggak perlu gitu. Jadi awam pun bisa gitu. Nggak perlu expert dulu ya Pak di bidang. Nggak perlu. Oke. Nah, saya dari tadi tertarik begini Pak, penasaran juga. Yang melatar belakangi Bapak ini meluncurkan buku ini apa sih sebenarnya tadi? Apa memang juga karena kondisi juga Bapak itu banyak di rumah gitu, lebih baik ya berkarya atau gimana? Oh enggak Pak, jadi gini Pak ceritanya, ini buku adalah kerjasama dengan Kompas Gramedia ya. Jadi Kompas Gramedia yang menghubungi saya Pak untuk menulis buku. Jadi jujur saya pribadi itu saya tidak ada niat untuk menjadi penulis. Gitu. Namun dari pihak PT Alex lah yang menghubungi saya untuk nulis buku gitu, karena mungkin mereka tahu saya ya sebagai seorang praktisi yang sudah cukup lama. Jadi ya biar membagi ilmunya mungkin ya ke masyarakat gitu. Jadi di kerjasama saya sama penerbit ya, sama Kompas Gramedia Group gitu. Mereka kontak saya untuk bikin buku, ya udah saya ya udah jadilah bukunya gitu Pak. Gitu. Jadi bukan dari saya pribadi sebenarnya gitu. Enggak, saya pikir gini. Saya pikir Pak Andreas itu memang punya hobi di situ untuk menulis gitu, sehingga ini menciptakan sebuah karya buku terkait dengan situasi dan kondisi yang sekarang memang lagi relevan begitu. Tadinya seperti itu. Enggak, mungkin kebetulan aja kondisinya lagi begini pas terbitnya gitu. Tapi awalnya itu adalah dari PT Alex yang menghubungi saya karena mungkin mereka udah tahu sepak terjang saya mungkin ya, jadi diminta untuk nulis buku. Tetapi saya tidak ada kesengajaan awalnya ya, tetapi kalau menulis di blog saya memang biasa nulis di blog, nulis di artikel. Emang saya penulis tapi penulis blog. Di andreasagung.com itu saya biasa nulis di situ blog, di blog. Gitu. Tapi jadi meskipun ini adalah yang pertama kali Bapak lakukan buku ini gitu ya, tapi sesungguhnya dari sisi menulis adalah sudah lama begitu. Kalau Pak Andreas sendiri melihat hal ini merupakan prestasi tersendiri atau enggak nih Pak? Oh, kalau saya bilang prestasi Pak, karena selama ini saya nulisnya hanya di blog, nggak ada karya resminya lah Pak ya ibaratnya. Nggak ada karya official. Ini kan ibaratnya official ya, resmi gitu, dicetak gitu, dan kerjasama dengan perusahaan besar juga kan, Kompas Gramedia. Dan dijual di Gramedia seluruh Indonesia. Jadi kalau saya bilang ya pencapaian, selama ini saya cuma nulis di blog soalnya. Gitu. Artinya ini adalah peningkatan level nih Pak ya, jadi lebih prestis ya, Pak. Ya puji Tuhan lah ya terima kasih. Oke, makanya dalam kondisi seperti ini bukunya juga luar biasa. Kita tertarik juga untuk men-share kepada masyarakat seluas mungkin gitu ya Pak ya. Dan mungkin tujuan daripada Gramedia juga sama gitu ya, ingin men-share ilmu yang lebih banyak lagi kepada masyarakat begitu Pak. Betul. Oke.
Nah, setelah mengalami hal yang pertama dan ini ternyata sangat mengasihkan, menyenangkan, bahkan ini prestis buat Pak Andreas, ada rencana ke depan misalnya menerbitkan buku yang berikutnya gitu, Pak? Oh pasti Pak, pasti saya akan terus nulis Pak, doakan ya Pak ya, mudah-mudahan karyanya tambah banyak gitu. Saya akan terus Pak, saya akan terus. Jadi kebetulan ya memang ilmunya ini berkembang terus ya. Jadi ilmunya sangat berkembang, yang berhubungan dengan digital itu sangat berkembang. Jadi saya nggak akan berhenti di satu karya Pak, saya akan terus, ya doakan aja lah. Amin, amin, mudah-mudahan. Iya. Oke. Pak, saya satu lagi dari saya terkait dengan melihat situasi kondisi ke depan, Bapak akan seperti apa sih memandangnya digital marketing ini, atau semua kan sekarang udah eranya udah berbasis digital semua, hampir semua nih Pak, termasuk edukasi juga kan ke digital juga sekarang. Nah, melihat kondisi seperti itu, Bapak memandang kalau kita kategorikan bisnis ini adalah akan seperti apa nih Pak? Jadi gini Pak, ini kalau menurut saya ya, digital marketing, digital lah ya, digital internet itu kedepannya mungkin 15-20 tahun lagi, ini menurut saya ya, kedepannya akan menjadi suatu hal yang sangat lumrah Pak. Jadi ibaratnya kayak kita beli token listrik Pak, ibaratnya kayak kita beli listrik. Jadi ya itu udah menyatu aja dalam hidup kita begitu. Dan kemungkinan di masa depan itu namanya tidak lagi digital marketing atau electronic commerce atau e-commerce ya, tetapi namanya adalah ya marketing dan commerce gitu. Jadi saking udah lumrahnya nggak pakai digitalnya lagi, nggak pakai elektroniknya lagi begitu. Jadi namanya ya marketing gitu. Jadi karena sangat lumrah, udah kayak beli listrik aja di tahun-tahun yang akan datang begitu. Jadi namanya jadi marketing aja gitu, padahal ya pakai pakai gadget, pakai komputer, tapi karena sudah lumrah jadi namanya ya balik jadi marketing aja begitu. Jadi kalau menurut saya lagi gitu ya jadi biasa lagi karena saking sudah lumrahnya gitu penggunaan gadget dan sebagainya. Ya kayak kita beli listrik ya nggak bukan sesuatu yang wah lagi kan gitu. Seperti itu kedepannya menurut saya seperti itu. Namun begini, kalau dari sisi bisnis Pak ya, kalau menurut saya tetap yang akan berjalan ada online dan offline Pak. Jadi bukan berarti juga semuanya online. Tetap kombinasi antara online dan offline. Jadi istilahnya suatu sentuhan rasa itu tetap nggak akan bisa tergantikan oleh teknologi. Jadi tetap bisnis offline tetap akan ada gitu. Jadi nggak semuanya juga online gitu. Tetap akan ada bisnis offline, nggak akan mati juga gitu. Jadi berdampingan lah. Ada online-nya, ada juga offline-nya. Cuma yang online-nya ini ya jadi murah banget gitu. Jadi sangat lumrah gitu. Seperti itu. Pak. Dalam kondisi sekarang yang masih menuju terus semakin meningkat nih dunia digital gitu Pak. Sikap yang harus dilakukan yang bijaksana oleh masyarakat terkait dengan hal itu gimana Pak harusnya? Jadi kalau menurut saya ya masyarakat itu harus semakin terbiasa dengan digital. Istilahnya adalah mau beradaptasi gitu Pak. Mau beradaptasi, mau menjadi semakin relevan dengan perubahan zaman itu sih. Nomor satu menurut saya ya masyarakat itu harus mau beradaptasi gitu. Jadi harus dibiasakan. Jadi segala macam alasan-alasan pembenaran itu jangan dipakai lagi. Saya gaptek lah apa. Lah eranya udah begini gitu. Jangan lagi saya gaptek males gitu. Enggak, harus begitu karena kedepannya akan sangat lumrah gitu. Kalau kemudian Anda nggak bisa, banyak cari-cari alasan ya nanti akan ketinggalan begitu. Jadi dibiasakan pakai komputer, pakai gadget, menggunakan internet, main sosial media seperti itu. Tapi tentu saja untuk kepentingan yang positif ya. Jangan juga untuk sekarang kan banyak hoax ya. Seperti itu. Tapi untuk kepentingan yang positif kalau menurut saya ya lebih baik gunakan untuk berbisnis gitu ya. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan lah ketimbang ribut-ribut di sosmed begitu kan, hoax dan sebagainya.
debat-debat nggak penting di sosmed kan, seperti yang banyak terjadi apalagi menjelang pilpres gitu ya. Udah rame dah itu debat, ada yang pilih X, ada yang pilih Y, aduh pusing liatnya. Jadi kalau menurut saya ya masyarakat harus beradaptasi Pak, intinya itu sih, beradaptasi dengan era digital saat ini, dibiasakan pakai gadget, dan nomor 2 ya gunakan itu semua untuk meningkatkan kesejahteraan gitu. Jadi bukan untuk hal-hal negatif, hoax, terus ribut-ribut seperti itu, janganlah gitu. Seperti itu sih kalau menurut saya. Dioptimalkan sebanyak mungkin memberikan manfaat kepada masyarakat lain, begitu ya Pak? Iya, betul. Jadi gunakan sosial media kita ya untuk menebar manfaat lah, gampangnya gitu Pak. Jadi jangan malah ikut memperkeruh gitu, memperkeruh keadaan gitu. Oke. Pak Andreas, ini saya mungkin ini minta bocoran aja nih, minta bocoran ya Pak Andreas. Kami ini kan bergerak di bisnis media juga ya. Bergerak di bisnis media online, kemudian juga di IO segala macam kayak gitu. Baiknya ngelihat situasi kondisi seperti ini, apa yang tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan Pak untuk menyesuaikan tadi, adaptasi Pak? Kalau dari saya, kalau untuk bisnis media yang penting terus memberikan konten-konten yang relevan Pak dengan kondisi saat ini. Seperti itu, konten-konten yang bermanfaat, yang ada value buat masyarakat gitu. Sekarang ini kan sedang PPKM, jadi masyarakat juga banyak di rumah, maka akan sangat bagus kalau Bapak mengisinya dengan konten-konten YouTube seperti ini, podcast. YouTube itu bagus banget karena YouTube sekarang adalah yang nomor 1 ditonton oleh masyarakat. Jadi ya seperti itu Pak. Jadi terus saja membuat konten-konten yang bermanfaat dan gunakan platform-platform yang memang banyak dipakai oleh masyarakat begitu. Apalagi sekarang lagi PPKM, lagi WFH. Bagus banget menyelenggarakan podcast ya seperti ini. Lalu juga ya terus saja di blognya juga itu, karena bagaimanapun orang juga yang utama searching kan via Google. Lalu jangan lupa juga menggunakan sosmednya, Facebook dan Instagram seperti itu Pak. Jadi biar bisa terus dapat traffic dari sosmed begitu. Iya, seperti itu. Baik, ini luar biasa sekali nih perbincangan kita pada saat ini Pak Andreas. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ada pesan khusus untuk masyarakat di masa sekarang ini Pak Andreas, sebagai perbincangan kita penutup? Iya, kalau pesannya sih mungkin sama dengan kebanyakan orang lain Pak ya. Pesannya nomor 1 sih jaga kesehatan ya. Karena ini situasinya luar biasa, memang ini banyak yang sakit ya, dan udah masuk ke inner circle kita juga ini yang kena virus ya. Jadi kalau pesannya sih jaga kesehatan nomor 1 kalau dari saya. Terus nomor 2 ya itu tadi Pak, agar terus beradaptasi dan menjadi relevan Pak dengan perubahan zaman. Itu aja sih Pak, 2 pesan terakhir dari saya gitu. Oke, jadi supaya tidak tertinggal gitu ya Pak. Ya, supaya nggak ketinggalan gitu. Baik, terima kasih Pak Andreas atas perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan dari saya cukup sekian, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.